Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan judul fokus kepada pembelajaran atau jalan keluar. Sebelum saya terangkan saudara ya, tema ini kita baca dulu ayatnya saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 kita membaca secara berganti-gantian mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca 11, ada 12, 13 sama-sama ya. Ayat 11 begini bunyi firman Allah. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Teruskan ayat yang ke-12 saudara. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, judul tema firman Allah pagi ini kita bahas satu topik yang penting buat kehidupan iman rohani kita. Kita bicara tentang fokus kepada pembelajaran atau jalan keluar. Pertanyaan ini penting buat setiap kita renungkan. Kenapa sih sebetulnya saya berikan tema firman Allah ini fokus kepada pembelajaran atau kita lebih fokus pada jalan keluar? Coba Anda lihat gambar ini saya terangkan. Karena sesungguhnya disadari atau tidak banyak orang percaya. Bisa jadi itu di antara kita sedang berfokusnya untuk menemukan jalan keluar dari masalah hidupnya. Walaupun sebetulnya tidak salah, tidak dosa gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Itu sesuatu yang natural. Menurut saya ini sesuatu yang lumrah dan sangat-sangat manusiawi. Bahwa setiap orang termasuk kita orang percaya. Kalau kita dihantam kesulitan, ngalami masalah. Kita menghadapi hal-hal yang kita gak senang, kita gak harapkan terjadi. Kita lihat terjadi di depan mata kita. Kita ngalami persoalan yang semua kita gak suka hadapi masalah. Apa yang kita lakukan kalau kita punya masalah? Ya kita pasti pengen berpikir cepat selesai. Cepat check out kita dari masalah. Fokus kita kalau kita hadapi masalah pasti berpikir jalan keluar. Dan itu tidak dosa. Ingat ya yang saya katakan pengajar ini itu tidak salah, itu lumrah manusiawi. Orang setiap kali hadapi masalah pasti yang dipikirkan fokusnya apa? Jalan keluar. Pelajaran misalnya pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Bukankah selalu kita berpikir kapan selesainya? Bukan cuma itu. Kalau kita setiap kali kita hadapi kesulitan pengennya cepat beres. Selalu itu fokus kita. Tidak salah sih. Tidak ada yang salah. Coba lihat gambar ini saudara. Nah masalah yang mengganggu. Kenapa sih kita pengen cepat check out dari masalah kita. Yang kita fokusnya pengen cepat jalan keluar. Karena kita merasa begini. Masalah itu mengganggu rasa nyaman kita. Makanya kita memakai cara apapun untuk keluar secepatnya dari masalah tersebut. Masalah itu membuat rasa nyaman kita terganggu. Makanya fokus kita cepat kapan cepat selesai. Kita tidak pengen lihat masalah itu. Pengennya cepat beres. Itu tidak kita lihat dalam pandangan kita. Dan itu nggak salah, itu manusiawi. Tidak berdosa saya ulang. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa saudara untuk kita menyadari sama-sama memahami dan mengerti bahwa kalau kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, saben kali kita hadapi masalah, tiap kali kita hadapi kesulitan, menghadapi semua situasi yang gak nyaman, fokus kita pokoknya beres.
Kita tidak peduli dengan namanya proses pembentukan Tuhan. Kita tidak peduli masalah yang datang itu Tuhan izinkan. Pokoknya di fokus kita, pengertian kita, pokoknya aku tidak mau lihat lagi masalah ini. Pengen cepat-cepat check out dari masalah kita. Selalu jalan keluar masalah kita. Ada negatifnya loh saudara. Ini yang saya mau bawa saudara untuk kita menyadari sama-sama dan mengerti ini secara rohani. Mari saya bawa saudara pada level up kehidupan iman. Jangan melulu tiap kali hadapi masalah, cepat keluar dari masalah, pengen cepat beres. Apa Anda tidak pernah berpikir bahwa masalah yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita itu untuk memproses kita, untuk membentuk hidup kita. Makanya kita sama-sama harus menyadari bagian kita itu aware. Untuk kita mawas diri sadar bahwa ini Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan saya. Menurut saya begini, kalau fokus kita selalu berpikir jalan keluar. Aku tidak pengen lihat lagi ini masalah, pengen cepat beres. Aku tidak mau lihat dalam pemandangan mataku. Ada buruknya, ada negatifnya. Bahwa ternyata di balik itu Tuhan sedang mengajari kita sesuatu. Memang kita terganggu sih kalau ada masalah. Seperti saya katakan contoh dari awal. 1 minggu sebelum COVID-19. Coba Anda pikirkan ya, tenang sebentar ya. 1 minggu berapa puluh hari sebelum pandemi COVID-19 merajalela di negeri kita. Atau melanda dunia ini. Hidup kita nyaman-nyaman saja. Betul apa tidak? Asoy saja, happy saja, asik saja. Tapi begitu itu terjadi, nyaman kita terganggu loh. Ada beberapa orang bahkan berkata kepada saya, aduh Pak Pendeta, COVID-19 yang datang itu menyakitkan hati ya. Loh kenapa menyakitkan hati? Dia sudah punya rencana traveling sama keluarganya ke Cina, jalan-jalan. Sudah booking pesawatnya, travelnya, hotelnya, semuanya di booking. Tiba-tiba batal. Menyakitkan. Bahkan beberapa mengatakan menyakitkan. Kenapa? Karena bangkrut usahanya. Usahanya pailit. Semuanya di cancel. Semuanya job dibatalkan. Proyek-proyek besar batal. Bagi beberapa orang berkata itu menyakitkan. Tadinya bisa kumpul-kumpul di gereja. Gak bisa kumpul lagi. Bisa ngopi di kafe. Gerombolan dengan teman-teman gak bisa lagi. Rasa nyaman kita hilang. Tadinya asik puluhan hari sebelumnya bisa kumpul, bisa enjoy, bisa ngobrol. Tiba-tiba semuanya gak boleh gitu. Dan kita berpikir gini, kapan selesainya pandemi ini? Kapan ada jalan keluar? Kapan ada vaksin? Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua yang terjadi yang namanya problematika masalah itu mengganggu rasa nyaman kita. Nah rasa ketidaknyamanan inilah yang membuat kita selalu berpikir kapan dia beres, kapan dia selesai. Pengen cepat-cepat check out, jalan keluarnya kapan dia. Dan kita tidak pernah berfokus berpikir bahwa sesuatu yang diizinkan Tuhan itu pasti ada proses dari Tuhan. Ada pembentukannya, ada pembelajarannya. Makanya hari ini alasannya kita belajar tema fokus kita kepada pembelajaran dari Tuhan atau fokus kita hanya gini, yang penting ada jalan keluar, yang penting beres masalah, lalu selesai. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari nilai rohani. Memang tidak salah, memang tidak dosa, benar. Nggak ada salah, nggak ada dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berpikir, aku pengen cepat selesai ada jalan keluar, nggak salah sih. Tapi ada nilai kerugiannya, ada buruknya. Bukankah keputusan Anda dan saya ikut Yesus, keputusan kita jadi Kristen, jadi pengikut Yesus yang setia, apa ujung goal tujuannya? Serupa seperti Kristus. Ingat-ingat itu loh saudara. Kita jadi Kristen ikut Yesus tujuannya adalah hidup kita diobakan serupa dengan gambarnya Yesus. Kapan kita bisa sempurna seperti Yesus? Dibentuknya lewat masalah. Anda mesti ingat itu. Dibentuknya, diprosesnya hati kita lewat apa? Lewat kesulitan. Lewat hal-hal yang tidak nyaman. Lewat hal-hal yang bikin Anda susah, tidak senang saya lihatnya. Lewat itu Anda dibentuk. Ketika rasa kenyamanan kita terganggu, tidak enak buat kita, tidak senang buat kita.
sadarlah saudara, bagian kita aware. Bagian kita waspada untuk ini, menyadari ini. Oh, ini diizinkan Tuhan untuk proses karakter saya. Ada nilai buruknya, ada nilai negatifnya. Kalau kita selalu berpikir begini, kapan dia beres? Aku gak mau lihat lagi ini masalah. Anda gak peduli, yang penting beres, yang penting gak ada di depan mata saya. Buruknya untuk nilai rohani kita. Buruknya untuk karakter rohani kita, gak pernah berubah. Ya, gitu ya gitu terus. Seperti kita gak pernah berubah seperti Kristus. Makanya coba saudara lihat gambar ini. Salah satu, ini saya ingin tunjukkan saudara. Salah satu ciri seorang murid Kristus. Anda yang mengikuti pengajaran firman Allah pada waktu hari Minggu pasti mengerti. Apa sih kriteria menjadi seorang murid? Murid itu yang namanya murid Kristus itu harus sampai mencapai level melakukan perkataan Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan. Namanya murid bukan cuma ngerti dan tahu ajaran Tuhan. Namanya murid harus sampai pada level bisa melakukan perintahnya Tuhan. Levelnya melakukan. Makanya saya tulis begini. Salah satu ciri seorang murid Kristus adalah berfokus pada pembelajaran lebih daripada jalan keluar. Aware kita di sini. Bagian kita sadar diri, mawas diri di sini. Bahwa setiap persoalan yang datang yang tidak menyenangkan terjadi di depan mata kita. Ingat, bagian kita mesti menyadari. Ini Tuhan izinkan pembelajaran apa lagi ya? Oh, Tuhan sedang berurusan apa sama saya hari ini? Boleh gak saudara perhatikan pada bagian kalimat-kalimat perkataan saya ini dengar baik-baik. Setiap kali Anda ngalami di depan mata yang gak menyenangkan. Ngalami situasi yang kita gak suka. Bisa gak fokus kita begini? Tuhan sedang berurusan dengan aku hari ini. Tuhan mau kasih pelajaran apa ya hari ini? Aware-nya kita di sini. Makanya saya katakan fokus kita pada pembelajaran harusnya lebih daripada sekedar beres masalah kita, selesai masalah kita. Saya mau terangkan ayat ini sama saudara. Coba lihat gambar ini. Nah, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan, percaya begini, pasti ada pembelajaran dari Tuhan. Tuhan sedang berurusan sama aku. Tuhan ngajari apa ya hari ini? Bisa gak kita berpikir positif seperti itu? Bukan cuma minus saja negatif. Makanya pengen cepat jalan keluar. Bukan cuma berpikir ndak nyaman, ndak enak, ndak menyenangkan. Bukan cuma itu kita pikirkan. Ndak salah, ndak dosa sih. Tapi adalah lebih baik secara rohani kita berpikir begini. Secara fokusnya gini. Tuhan sedang berurusan sama aku nih kayaknya. Tuhan mau ngajari apa ya? Aware kita di sini lah saudara. Mari saya terangkan ayat ini sama saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 13. Perhatikan baik-baik ya ayat ini. Semuanya ini telah menimpa mereka ayat 11 sebagai contoh ya, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sorry to say, saya katakan ada banyak kita orang percaya ketika kita membaca 1 Korintus 10, fokus kita pasti langsung di ayat 13. Bicara tentang jalan keluar yang Tuhan berikan. Selalu begitu, selalu begitu. Baca 1 Korintus 10 selalu fokus kita pada ayat 13. Jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Memang Tuhan kasih jalan keluar. Tapi tolong ya jadi PR buat Anda semua. Tolong nanti Anda baca ayat 1 sampai selesai. Ayat 1 sampai ayat 33. Saya udah baca ayat ini berulang-ulang kali nih. Berkali-kali. Tadi malam saya baca. Saya bangun lebih pagi tadi. Sekitar jam 2:30 saya baca ulang lagi ini ayat. Sebelum saya ajarkan sama saudara. Saya bagikan sama saudara. 1 Korintus 10 dari ayat 1 sampai 33 saya baca ulang. Nanti di rumah. Tolong kalau Anda baca, Anda temukan begini. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Anda ngerti. Ternyata perkataan-perkataan firman Allah ini itu ditujukan kepada bangsa Israel saat mereka ada di padang gurun.
Diceritakan kenapa mereka gagal masuk tanah Kanaan. Karena ngomel. Setiap kali nggak ada air, hadapi tantangan. Padahal disertai Tuhan secara langsung. Allah hadir secara langsung lewat tiang awan dan tiang api. Tapi begitu ada masalah, nggak ada air, mereka bersungut-sungut. Kenapa orang ngomel? Kenapa orang bersungut-sungut di padang gurun bangsa Israel ini? Karena nggak nyaman. Mereka tidak pikir pembelajaran. Tuhan ngajari apa tidak pikir. Fokus mereka tidak nyaman, tidak enak ini. Pengen cepat ngalami kenyamanan. Akhirnya gagal masuk tanah Kanaan. Saya sering mengucapkan kata-kata ini kepada saudara. Adalah sungguh tidak masuk akal. Sesungguhnya bangsa Israel. Mereka ini bisa gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Disertai Tuhan secara langsung. Tuhan itu hadir ada langsung di tengah-tengah umatnya. Lewat tiang awan pada waktu siang hari. Malam hari lewat tiang api yang berpijar. Tapi gagal. Kenapa? Kenyamanan yang dikejar. Begitu ngalami persoalan gak nyaman, ngomel, bersungut. Itu gagal. Nah perhatikan kata ini. Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi peristiwa kegagalan yang menimpa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, janji yang telah Tuhan sediakan untuk mereka nikmati, gagal. Kegagalan menimpa mereka. Itu ternyata menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa mereka gagal? Nah, perhatikan kata peringatan, munculkan gambarnya ya. Kata peringatan dalam ayat ini menjadi peringatan. Nah, kata peringatan ternyata dalam terjemahan teks asli bahasa Yunaninya, Grikanya disalin dengan kata proridopoisi. Nah, proridopoisi artinya adalah pembelajaran. Jadi kalau saya baca kegagalan yang menimpa Israel, gagal masuk tanah Kanaan, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Makanya tadi saya katakan sama saudara, setiap kali kalau kita hadapi masalah, bisa nggak kita itu berfokus begini, aware-nya kita begini. Tuhan berurusan sama aku hari ini. Tuhan ngajari apa ya? Ada ingat-ingat baik-baik kata-kata ini ya. Supaya setiap kali kita melihat atau mengalami dalam keseharian kita atau hari ini kita alami. Ada ingat firman Allah ini. Sehingga Anda nggak kelepasan tergoda, mulutmu bersungut-sungut, mulutmu mengumpat, mulutmu jadi ngomel dengan masalah yang terjadi seperti Israel di padang gurun. Tanpa sadar siapapun kita bisa tergoda. Makanya hari ini saya sengaja menyampaikan pengajaran firman Allah ini supaya kita next level iman kita. Ada buruknya loh, ada negatifnya loh. Kalau kita berpikir yang penting beres, kita nggak peduli sama proses. Kapan kita bisa berubah? Kapan karakter kita bisa seperti Kristus? Nggak bisa jawabannya, nggak mungkin gitu loh. Setiap kali dihadapi masalah, kita nggak peduli pembentukan Tuhan kok. Yang kita pikir cuma satu, yang penting beres. Nggak mau tahu, pokoknya selesai. Kapan kita bisa dibentuk sama Tuhan? Ada banyak hal peristiwa yang tidak nyaman yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Justru Tuhan mau mengajari kita di situ, memproses hati kita, dibentuk hati kita. Nah, banyak kita maunya langsung ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Fokus kita selalu ini sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya terangkan langsung, lihat gambar ini saudara ya. Kita itu sering kali gini, ingin cepat keluar atau ingin cepat selesai, membuat kita akhirnya apa? Tidak belajar apa-apa dari persoalan. Tidak belajar apa-apa. Ada seseorang cerita kepada saya ini kadang 1 bulan sekali mungkin saya kadang keluar pelayanan ke gereja yang lain, teman-teman pendeta yang lain gitu ya.
yang memang berkata bantu kami Pak Yohanes untuk pelayan di gereja kami, untuk menumbuhkan iman dan segala macam. Saya datang pelayanan. Kadang ada seseorang minta didoakan. Satu kali ada seorang pengusaha, ya beberapa orang pengusaha lah yang saya pernah doakan, mengatakan begini, bangkrut Pak saya, usaha saya hancur, tolong doakan saya Pak. Dia katakan hancurnya, ruginya dia sampai 4 miliar. Ada yang berkata 5 miliar. Yang lain berkata hancur Pak, bisnis saya 2 miliar. Dia bangkrut dan segala macam, saudara ya. Dan pertanyaan saya kepada orang ini ada gini, Pak, Bu, hancur sebegitu 2 miliar, 5 miliar. Apa yang ibu belajar sesuatu dari Tuhan di sini? Ya saya nggak belajar apa-apa Pak. Anda lihat saudara ya. 2 miliar, 5 miliar rugi bangkrut. Tapi nggak belajar apa-apa. Bayarnya mahal loh saudara ya. Belajar sesuatu dari Tuhan itu sampai mahal begitu loh. Nggak belajar apa-apa. Saya cuma mau ingatkan sama saudara. Jangan sampai Anda udah ngalami masalah. Diizinkan Tuhan ngalami kesulitan. Dan lewat kesulitan masalah itu yang babak belur hidup kita. Anda nggak belajar apa-apa dari Tuhan. Mari saya terangkan lewat sebuah ayat ya. Ulangan pasal 8 ayat 2-5. Bahwa bagian kita itu memang aware loh. Awareness itu penting loh, sadar diri. Karena ternyata Tuhan pasti punya maksud. Percayalah begini. Bukan saya berkata, firman yang berkata. Berdasarkan ulangan 8-2-5. Semua yang terjadi ada tujuannya, ada maksudnya. Ada pembelajaran dari Tuhan. Jangan sampai udah masalahnya besar, bayar mahal. Anda gak belajar apa-apa dari Tuhan. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Saya baca deh dengan cepat ayatnya. Ulangan 8-2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Jadi jangan dipikir perjalanan Israel di padang gurun tidak punya maksud. Sebuah kecelakaan, sebuah kebobolan kuasa Tuhan. Kok sampai apa ya istilahnya orang Jawa, nyelewar masuk padang gurun. Enggak tiba-tiba kecelakaan Israel belok ke padang gurun. Sengaja Tuhan bawa ke padang gurun. Diizinkan dibawa ke padang gurun dengan maksud, ada maksudnya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tuhan selalu ingin lihat hatimu. Bagaimana hatimu mengalami masalah? Ngomel, bersungut, kecewa, marah, kepahitan, macam-macam kan responnya. Kalau responnya salah, ya semuanya salah. Nerima masalah di depan kita salah, ya mulut kita salah, tindakan kita salah, semua hasilnya salah. Tidak dapat apa-apa pelajaran dari Tuhan. Kenapa? Tidak ngerti itu ada maksud Tuhan. Tuhan ingin melihat hati kita. Ini pelajaran berharga buat kita. Anda mesti next level sebagai orang percaya. Jangan cuma dipikir hanya cepat beres. Anda gak peduli prosesnya Tuhan. Anda gak peduli Tuhan izinkan membentuk hati setiap kita. Gagal pembentukan Tuhan. Respon menerimanya salah. Padahal ayat ini tujuan Tuhan merendahkan hatimu. Ya, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tuhan pengen lihat apa yang di hatimu. Tetap cinta Tuhan, tetap percaya. Dan seterusnya. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tetap percaya gak sama janji Tuhan. Tetap percaya gak bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan akan bereskan semua. Ingat ya kata-kata saya. Anda menerimanya salah, responnya salah, semuanya salah. Mulut salah, pikiran salah, perbuatan salah. Apa yang kita buat salah. Dalam mengatasi masalah, dalam berhadapan dengan orang, semuanya salah. Kenapa? Ya sikap hati udah salah kok. Padahal Tuhan pengen lihat hati kita loh maksudnya. Berpegang enggak pada perintah Tuhan? Tetap percaya enggak dia berdaulat atas hidup kita? Ayat ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, tujuannya tadi
membiarkan engkau lapar, ini di padang gurun ya, dan memberi engkau makan mana. Dikasih makan mana pun ada tujuan yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti maksud Tuhan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita ngalami padang gurun yang tidak nyaman, yang tidak enak, Anda nanti akan mengerti gini, ternyata kita itu hidup dari Tuhan, dipelihara Tuhan. Saya boleh bersaksi singkat sedikit ya. Pada masa pandemi hampir 2 tahun lebih, bahkan saya sharing dengan banyak teman kami. Saya punya grup dengan beberapa hamba Tuhan, suka sharing gitu. Masa-masa pandemi kami suka ketemu sharing lewat Zoom gitu ya. Suka ngobrol, tatap muka, saling mendoakan, saling sharing firman. Itu kalau teman-teman saya kan ada di antara pendeta bukan gembala, tapi suka diundang-undang pelayan keluar. Itu semua di cancel loh, jadwal pelayanan keluar. Bayangin saudara ya, dia hidupnya dari pelayanan berarti. Dari gereja ini, gereja Tuhan pelihara lewat situ. Tapi justru ketika kami sharing, di luar dugaan, memang banyak dibatalkan, di cancel jadwal pelayanan dia keluar. Tapi dia berkata begini, justru masa pandemi ini, Bapak Ibu pendeta, dia katakan apa? Saya merasakan gini, ternyata saya hidup bukan dari pelayanan, saya hidup ternyata dari Tuhan. Tuhan pelihara saya. Ada banyak berkat orang kirim sama dia, walaupun dia gak pelayanan, dibatalkan semua. Tapi gak tahu dari mana orang tanya, Pak Pendeta rekeningnya berapa, dikirim berkat. Tanpa pelayanan, kenalan lama-lamanya dia, kirim berkat sama dia. Karena memang tidak bisa dipungkiri pada masa pandemi ada orang-orang tertentu yang justru mengalami berkatnya berkelimpahan. Itu termasuk Anda kan? Justru job Anda luar biasa, di lain pihak orang jobnya turun, ada diberkati. Nah, ada banyak orang diberkati itu memberkati hamba Tuhan pada masa itu. Dia berkata, saya sadar ternyata hidup itu Tuhan yang pelihara. Saya ingat kata-kata itu benar ya. Seperti Israel di padang gurun dibuat mengerti. Hidup itu bukan dari roti saja, dari makanan. Dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Ada mesti percaya hidup kita itu karena Tuhan. Dia pelihara kita. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk. 40 tahun mereka pakai jubah yang sama. Di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak beri-beri ya. Selama 40 tahun ini. Maka ayat 5. Haruslah engkau insaf. Harus sadar diri. Harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau. Dia mengajari kita di padang gurun kita. Dia mengajari kita dalam kesulitan kita yang tidak nyaman tadi. Ternyata dia punya tujuan. Lihat hati kita plus dia mengajari engkau, mengajari kamu kata Alkitab. Seperti seorang mengajari anaknya. Seperti bapak ngajari anak. Dia bapak yang baik. Seperti engkau bapak ngajari anakmu. Seperti itulah bapak yang baik ngajari anaknya. Supaya kita punya masa depan. Kenapa kita ngajari anak-anak kita? Supaya anak kita masa depannya baik. Bahkan masa depannya lebih baik dari kita. Kita ajari anak kita supaya lebih berpengalaman, lebih pintar dari kita. Bukankah begitu bapak yang baik? Ngajari anaknya, persiapkan anaknya. Tidak cukup dimanja, disiplin diajar anak kita. Seperti itulah bapak. Ternyata dalam setiap peristiwa yang sulit, padang gurun, yang tidak nyaman di pemandangan mata kita, mengusik kenyamanan hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Ternyata Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud untuk apa? Dia Bapa mengajari kita. Temukan ini dan mengerti ini baik-baik. Masalah jalan keluar itu nanti Tuhan berikan. Semua orang pengen cepat beres masalah. Tapi cobalah berpikir, wah Tuhan sedang berurusan sesuatu dengan aku. Tuhan mau ngajari apa ya sekarang ini? Ingat-ingat ini ya, aware-nya kita di sini. Tuhan ngajari apa ya? Jangan responnya hanya negatif aja. Nanti salah, semuanya salah. Belajar dari sesuatu. Nah, saya kasih gambaran begini. Adalah sebuah, sorry ya kata-kata ini ya. Adalah sebuah kebodohan. Kebodohan besar barangkali ini. Jika kita telah membayar biaya pendidikan yang sangat mahal. Tapi kita nggak belajar apa-apa. Seperti contoh tadi. Bapak Ibu belajar apa? Kehilangan uang 2 miliar, 5 miliar. Ya udah belajar apa-apa Pak, bangkrut kok.
Loh, ini kan rugi, kebodohan besar. Udah bayar mahal, hadapi masalah sampai ditipu orang, bangkrut, omset turun bahkan 2 miliar, 4 miliar. Tapi tidak belajar apa-apa. Makanya saya katakan aware. Saya kasih 2 kasus contoh ya. Ada waktu 5-7 menit yang ada. 2 contoh. Contoh yang pertama. Ini contoh yang otentik buat kita. Namanya Rasul Paulus. Dia ngalami namanya duri dalam daging. Sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya. Paulus sama kayak kita. Pengen dicabut kenyamanan itu. Pengen beres. Pengen cepat selesai. Saya baca saja deh ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 7-10 saya baca ayat yang ke-7 begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri supaya tidak sombong. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Sebutlah secara sederhana, secara saya rohanikan, duri dalam dagingnya Paulus. Ini adalah hal yang dalam tanda kutip tidak nyaman buat hidupnya. Ada duri dalam daging. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sesuatu yang tidak nyaman, dia nggak seneng. Terus dikatakan apa? Tentang hal itu, tentang duri dalam daging itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, berdoa. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kan saya katakan dari awal sama saudara. Kenapa sih kita pengennya cepat jalan keluar? Pengennya cepat beres, pengen cepat tuntas, pengen cepat selesai. Saben hadapi masalah pengen cepat beres. Kenapa? Bahkan karena kita nggak nyaman. Nah, ketidaknyamanan kita inilah kita pakai cara apapun. Pakai iman. Kayak Paulus kan pakai doa, pakai puasa. Pakai apa lagi? Pakai doa malam, pakai doa pagi, pakai memperkatakan perkata iman, pakai orang kuat segala macam saudara ya. Pakai cara apapun, yang penting duri dalam daging ini pergi. Utusan iblis, masalah, ketidaknyamanan. Paulus juga. Tapi apa jawaban Tuhan? Kepada Paulus yang pengen cepat beres, pengen diangkat ketidaknyamanannya. Lihat ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita seringkali berdoa pengen berkata begini, Tuhan nyatakan kuasamu yang sempurna. Nyatakan mujizatmu. Kapan? Kuasa yang sempurna, kemuliaan besar dinyatakan justru waktu kita dalam kelemahan. Ketika Paulus ngerti jawaban Tuhan ini, pola pikirnya berubah. Tadinya sabot Tuhan, ambil cepat beres. Dia gak pikir proses pembentukan. Tadinya dia berontak, dagingnya gak mau. Kayak kita sama. Selalu berpikirnya fokusnya jalan keluar. Ambil, cabut duri dalam daging. Tapi setelah dia mengerti bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam kelemahan kita. Dalam ujian pencobaan kita. Paulus berkata begini. Sebab itu ya, terlebih suka aku bermegah. Beda ngomongnya. Atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu lain loh bicaranya. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berubah bicaranya. Aku sekarang senang dan rela menghadapi ketidaknyamanan. Hadapi kesukaran, hadapi kesulitan. Kenapa kita berontak? Kenapa kita selalu pengen cepat beres? Tidak rela dalam kesukaran. Tidak nyaman hidup kita. Kitanya gak senang. Paulus berkata, sekarang aku senang, sekarang aku rela. Kenapa sih reaksi kita salah, respon kita gak betul, tindakan kita salah, respon kepada orang salah, segala macam saudara ya. Karena kita gak rela, gak senang hadapi itu. Tapi mari belajar lewat Rasul Paulus setelah dia mengerti jawaban dari Tuhan. Ternyata Tuhan punya tujuan supaya apa? Justru lewat masalah yang kamu hadapi, di balik masalah yang tidak nyaman, itu ternyata berkat Tuhan sempurna dinyatakan. Kunci berkat ternyata ya. Kunci kelimpahan, kunci promosi, kunci mujizat. Jadi ternyata kesulitan, persoalan, padang gurun kita,
Hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak rela kita hadapi, tidak menyenangkan. Itu cuma berkat yang menyamar. Tapi kita gagal menerima berkat. Seperti Israel gagal masuk tanah Kanaan. Disertai Tuhan, iya disertai Tuhan. Tapi ngomel, sikapnya salah. Merasa tidak nyaman. Kapan dia nyampainya? Kapan dia selesainya padang gurun? Padahal lewat padang gurun Tuhan izinkan membentuk hati mereka. Supaya berpegang pada perintah Tuhan. Makanya ingatlah awareness-nya kita. Selalu Tuhan pasti tolong. Ada penyertaan Tuhan. Ya, itu tokoh yang pertama. Masih ada waktu 2 menit ya. Apakah pembelajaran tokoh yang kedua? Apakah pembelajaran Tuhan atas masalah yang sempurna dari Ayub? Saya katakan masalah sempurna. Gak ada orang, gak usah takut masalah seperti Ayub. Gak ada mungkin orang kuat kayak Ayub gitu ya. Makanya saya sebut masalah yang sempurna. Istri tinggalkan dia. 10 anak mati semuanya. Kekayaan hilang semuanya, tak tersisa. Gak ada orang di dunia kuat kayak Ayub. Gak ada ngalami seperti Ayub. Tapi mari lihat gambar yang terakhir ini buat saudara. Ayo belajar dari sini. Saya baca Ayub 4:2, 5-6 ayat terakhir ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ternyata Ayub itu tadinya hanya mendengar kesaksian dari kata orang. Termasuk kita dari kata pendeta ini, kesaksian ini, wow Tuhan luar biasa. Nanti ngalami sendiri, baru kita ngalami kuasa Tuhan. Saya tutup dengan beberapa statement, perhatikan ini. Saat kita menangkap pembelajaran, maka jalan keluar akan tersingkap dengan sendirinya. Dalam kisah Ayub, pasal 10 tadi, saya baca ulang sekali lagi. Next, coba lihat gambar berikutnya terakhir. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Makanya saya katakan tadi, kesulitan, persoalan itu berkat yang menyamar. Di balik yang tidak nyaman di depan mata kita yang kita hadapi. Di dalam itu ada berkat loh. Cuman kita gagal menerimanya, kenapa? Hati kita gak siap. Selalu hati pikiran kita tidak nyaman, tidak senang aku hadapi ini. Gagal terima janji Tuhan. Seperti Israel di padang gurun gagal masuk tanah Kanaan. Padahal Tuhan pengen lihat hati kita. Ingat-ingat awareness, Tuhan ingin lihat hati kita. Di balik itu Tuhan ingin memberikan berkat 2 kali lipat lebih lagi. Makanya belajar seperti Ayub. Ternyata dulu cuma dari kata orang. Setelah dia ngalami masalah sendiri. Dia belajar, iya ya Tuhan luar biasa ya. Tuhan dahsyat ya. Saya berdoa lewat kesulitan yang sedang Anda hadapi hari ini. Sakit penyakit atau proses apa saja. Di balik itu ingat berkata gini. Tuhan sedang berurusan dengan aku. Tuhan sedang mengajari aku sesuatu pagi ini. Belajar terus dari Tuhan sampai karakter kita. Hati kita makin diubahkan, makin serupa, makin dewasa seperti Kristus. Mari sama-sama kita berdoa.